15 Agustus adalah akar kejahatan, hak politik dan pelanggaran terhadap nasib masa depan bangsa Papua Barat. Sebab dalam perjanjian tersebut tidak pernah diwakili dari bangsa Papua Barat ikut dilibatkan pada saat penyusunan perjanjian New York sampai dengan perjanjian tersebut ditandatangani di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Penandatanganan New York antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Usaha di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Edward Bunker sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Sekjen PBB, terdiri dari 29 pasal, yaitu pasal 15 sampai dengan pasal 21 yang mengatur tentang hak penentuan nasib sendiri atau self-determination yang didasarkan pada praktek yaitu praktek internasional yaitu satu orang satu suara setiap orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Persetujuan New York bagi Raja Papua tidak sah baik secara yuridis maupun moral, sebab dalam kesepakatan tersebut bangsa Papua Barat tidak dilibatkan sebagai pemilik wilayah Papua Barat. Ini merupakan pelanggaran atas hak politik bangsa Papua. Padahal perjanjian tersebut dibicarakan status tanah dan nasib bangsa Papua Barat, tetapi dalam prosesnya tidak pernah menghargai dan mewakili bangsa Papua Barat. Orang Papua Barat dilibatkan. Kesepakatan New York yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia di bawah yurisdiksi hukum internasional 15 Agustus 1962 telah mengabaikan hak politik orang Papua, sebab kesepakatan yang dilakukan secara sepihak seharusnya orang Papua Barat sebagai subjek ada di dalamnya. Hal ini merupakan kesalahan fatal yang pernah dilakukan oleh Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB, sebab semua ini hanya untuk kepentingan kapitalisme Amerika. Oleh sebab itu perjanjian New York yang melegitimasi pelaksanaan pendapat rakyat atau Perpres 1969 dilakukan hanya rekayasa untuk melegalkan kependudukan kolonialisme Indonesia dan kepentingan ekonomi kapitalisme serta kepentingan imperialisme global di West Papua. Karena pelaksanaan perpera di West Papua tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian New York dan sesuai dengan perjanjian New York pasal 18, namun dilakukan dengan rekayasa melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Sesungguhnya perjanjian New York 1962 dilakukan sesuai dengan Sesungguhnya perjanjian New York Agreement 1962 dilakukan sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB pasal 1515 dan 1541 dan deklarasi universal yang menjamin hak individu berdasarkan konvensi internasional hak sipil dan hak politik, dan menjamin hak kolektif penentuan nasib sendiri atau self-determination atau referendum secara demokratis. Dengan demikian perjanjian yang dilakukan untuk memberikan kebebasan bagi rakyat Papua Barat menentukan nasib masa depannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Melalui perjanjian New York, Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan referendum di West Papua secara demokratis. Namun pelaksanaan perpera tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian New York pasal 18. Satu orang satu suara atau one man one vote, tetapi dilakukan 1.000 orang satu suara atau keterwakilan, yaitu hanya 1.025 orang ikut memilih dan di bawah tekanan militer. Penuh dengan rekayasa, intimidasi dan teror, maka perpera secara hukum dan moral. Rakyat Papua Barat tidak diberikan ruang secara bebas untuk menentukan nasib masa depannya sesuai dengan perjanjian New York pasal 18 ayat D. Persekongkolan dan kongkalingkong Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia menyepakati kesepakatan perjanjian New York
tanpa mempertimbangkan nasib masa depan bangsa Papua adalah pelecehan terhadap hak politik dan menghancurkan nasib masa depan bangsa Papua dan awal pelanggaran serta pemusnahan manusia Papua melalui praktek-praktek kolonialisme dan imperialisme global. Oleh karena itu, bangsa Papua Barat menuntut karena sebelum bangsa Papua Barat menentukan nasib masa depannya melalui Perpres 1969, apakah orang Papua akan merdeka sendiri atau berintegrasi dengan Indonesia. Tetapi jauh sebelum bangsa Papua Barat menentukan nasibnya melalui Perpres 1969, terlebih dahulu dilakukan kontrak karya PT Freeport Indonesia pada tanggal 7 April 1967 antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan Presiden Soeharto tanpa keterlibatan orang Papua. Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB tidak menghargai dan menghormati demokrasi, hak ahli waris bangsa Papua Barat dalam semua kesepakatan perjanjian New York. Penyerahan administrasi West Papua dari Belanda ke UNTA dan dari UNTA kepada Indonesia. Semua proses ini terjadi hanya kepentingan kapitalisme dan kolonialisme serta imperialisme global di West Papua. Oleh karena itu, kami bangsa Papua Barat melalui Komite Nasional Papua Barat menyampaikan pernyataan sebagai berikut. 1. Mendesak PBB segera meninjau kembali perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 yang melegitimasi Perpres 1969 yang cacat hukum dan moral. Karena A. Bangsa Papua Barat tidak pernah dilibatkan sebagai subjek dalam perjanjian tersebut dan mengabaikan hak politiknya. B. Kami bangsa Papua Barat menyatakan perjanjian New York Agreement 1962 tidak sah dan menolak dengan tegas karena Indonesia tidak konsisten melaksanakan hak penentuan nasib sendiri atau self-determination secara demokratis. Yang kedua, mendesak PBB dan Indonesia segera memberikan hak penentuan nasib sendiri atau referendum ulang bagi West Papua karena Perpres 1969 tidak sah dan tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian New York 1962 yang mengatur tentang penentuan nasib sendiri satu orang satu suara, one man one vote. Yang ketiga, mendesak PBB, Amnesty Internasional segera intervensi kemanusiaan di West Papua dan perlindungan terhadap hak penentuan nasib sendiri di West Papua sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541 dan berdasarkan deklarasi One State Mission tanggal 3 Mei di London, Inggris. Demikian pernyataan sikap ini kami buat berdasarkan kehendak hati rakyat Papua. Atas nama bangsa Papua Barat, Komite Nasional, Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat, KNPB, Ketua Umum Victor F. Gemo, Sekretaris Umum One Surya, tembusan kepada YPH Sekretariat MSK di Vanuatu, Sekretariat di PNK dan Formoresby, Sekretariat di PWP di London, Inggris, Sekretariat YLWP di London, Inggris, Sekretariat ULMP di Vanuatu, Sekretariat Parlemen Nasional West Papua atau PNWP di Jayapura, dan arsip. Demikian pernyataan sikap ini kami buat dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih.